Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak Guru hebat dimanapun berada. Dan kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau berbagi tentang pengelolaan kinerja, yaitu penilaian tindak lanjut ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan laptop dan saya sudah login ke akun platform Merdeka Mengajarnya. Kemudian ini merupakan tampilan beranda dari platform Merdeka Mengajar. Dan langsung saja kita masuk ke pengelolaan kinerja. Dan di sini kita pilih yang sebelah kiri ini guru, kemudian klik, kita ambil sebagai pegawai. Nah, di sini praktik kinerjanya masih 50%. Cek praktik kinerja. Ingat ya teman-teman semuanya, ini periode Januari sampai Juni. Nah, sekarang udah bulan Juni, berarti udah hampir selesai di semester satunya ya. Dan di sini sudah centang hijau, ini centang hijau, ini centang hijau, dan ini belum kebuka. Ini belum kebuka kuncinya karena pada isi dokumen tindak lanjut ini belum dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kita lihat cek rinciannya. Kemudian ini ya, cek rating observasinya udah, kemudian kita lanjutkan, dan kemarin sudah diisi juga formulir diskusi tindak lanjutnya. Dan ini udah selesai semua, udah dikumpulkan. Nah, ini menunggu penilaian dari kepala sekolah. Nah, karena saya di sini sudah membuka akun kepala sekolah, jadi saya coba buka ya teman-teman semuanya. Ini dia akun kepala sekolah. Nah, ini saya kembalikan dulu. Ini saya kembalikan dulu ya teman-teman. Nah, ini akun kepala sekolah. Karena kepala sekolah ada dua jabatan ya, sebagai pegawai kemudian sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, kita pilih yang sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, selanjutnya lakukan penilaian, kita ambil. Nah, lakukan penilaian kinerja, kumpulkan dokumen. Nah, ini dia. Yang ini ya, 0 dari 15, cek penilaiannya. Kemudian di sini ini ada nama guru, baik itu PNS ataupun honorer di sekolah saya. Kemudian ini ada status kepegawaiannya. Lanjut di sini ada jadwal observasi praktik kinerja yang sudah dilakukan. Kemudian status praktik kinerjanya, kemudian status perilaku kinerjanya. Ini udah dinilai semua. Nah, selanjutnya saya pilih di nama saya aja ya teman-teman semuanya. Kita pilih nilai. Nah, di sini 1 dari 3. Nah, kita ambil nilai. Dan di sini sudah ada centangnya. Ini udah buka. Kita lanjutkan yang ini. Nah, ini dia refleksi guru yang sudah saya isi kemarin, tampil di akun kepala sekolah. Kemudian di sini isi penilaian atasan, catatan kepala sekolah, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Ini sadar tantangan penyebab yang berada di luar kendali diri. Yang kedua, sadar tantangan penyebab yang berada di dalam diri. Dan yang ketiga, sadar tantangan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ini udah ada di isi kepala sekolah. Kemudian kita kumpulkan. Nah, oke, kita kumpulkan. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita kembali ke akun saya sebagai pegawai. Nah, ini udah kebuka ya, yang pelaksana tindak lanjutnya. Kita kembali ke akun saya yang tadi. Nah, kita kembalikan ke depan, ke berandanya. Nah, ini udah keisi 75%, berarti tinggal 25% lagi ya teman-teman semuanya. Cek praktik kinerja, karena tadi udah dinilai oleh kepala sekolah. Nah, cek praktik kinerja berarti tinggal 25% lagi yang harus saya selesaikan. Nah, di sini sudah centang hijau, centang hijau, centang hijau, dan ini udah kebuka ya teman-teman kuncinya tadi. Nah, ini tidak ada yang kita isi, cuman yang ini yang harus kita isi. Pembinaan kinerja, isi dokumen refleksi tindak lanjut diskusi dengan atasan untuk mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikannya. Nah, tinggal kita isi dokumennya.
Nah, langkah-langkah refleksi tindak lanjut, lakukan refleksi capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut, kemudian diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir, kemudian lakukan upaya perbaikan untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Nah, di sini formulir refleksi tindak lanjutnya, pilihan belajar, tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, periode tindak lanjut, ini udah diisi sebelumnya. Kemudian di sini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, tinggal kita isi di sini. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Nah, capaiannya kita tulis di sini, contohnya ada di sini. Isi semuanya ya teman-teman, ada berapa nih? 3, 4. Nah, begitu juga yang dengan yang di bawahnya. Kalau misalkan udah kita isi semua, tinggal kita simpan atau langsung kita kumpulkan juga tidak masalah. Nah, kalau misalkan kita sudah yakin, langsung aja kita kumpulkan. Nah, ini belum saya isi ya teman-teman. Nah, dari upaya tindak lanjut tersebut, apa inspirasi baru yang saya dapatkan? Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, ini tinggal diisi ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja tersebut. Nah, kalau misalkan ini udah selesai, maka dia akan selesai 100%. Nah, ini langkah berikutnya ya yang harus kita selesaikan. Kalau misalkan udah untuk praktik kinerjanya, berarti ini udah 100% nantinya. Kalau kita udah selesai yang tadi, tinggal kita lengkapi dokumen-dokumen yang ada. Misalkan di sini pengembangan kompetensinya, dimana yang belum selesai ya kita selesaikan. Kalau misalkan udah, tinggal kita kumpulkan. Begitu juga dengan tugas tambahannya. Di sini belum dikumpulkan. Untuk tugas tambahannya saya mengisi itu ada sebagai wali kelas, kemudian sebagai guru piket. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalkan udah semua, ini tinggal menunggu dokumen yang akan diinput di akun kepala sekolah bagian ini. Dokumen KOSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, ini semuanya akan diupload di akun kepala sekolah. Nah, begitu teman-teman untuk mengisi dokumen tindak lanjut yang bagian keduanya, pelaksanaan tindak lanjutnya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.